Halo teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Alur Kisah Penting. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Pada Attack on Titan Season 4 diakhiri dengan munculnya kapal udara Marley yang bersiap menyerang suku Eldian di dalam tembok. Titan Eren bersiap menghadapi Rainer yang berada pada salah satu kapal negeri Marley di samping Komandan Maggard. Sedangkan di tempat lain, teman-teman Eren yang berada dalam sel penjara merasakan getaran yang sangat besar dan memprediksi hal ini karena pertarungan Titan. Pesawat negeri Marley menerjunkan prajurit pasukannya dan juga senjata anti-Titan yang akan dipakai oleh Titan Card untuk menyerang Titan Eren. Pieck meminta Jauh Titan untuk memutuskan borgol yang ada pada tangannya agar ia bisa berubah menjadi Card Titan. Pieck yang telah berhasil berubah menjadi Card Titan kemudian pergi bersama Gabi menuju ke tempat senjata anti-Titan yang telah diterjunkan. Yelena yang melihat penyerangan ini menyarankan Eren untuk keluar dari tubuh Titannya dan kabur melalui ruang bawah tanah. Tetapi Eren menolak dan malah maju untuk menghadapi Rainer. Rainer yang telah terjun dari pesawat kemudian berubah menjadi Titan Armor. Mereka berdua terlihat saling berhadapan dan bertarung habis-habisan. Sedangkan Card Titan telah sampai di tempat senjata anti-Titannya bersama Komandan Maggard. Komandan Maggard mengungkapkan fakta bahwa ia menyerang umat manusia dalam tembok karena Rainer yang memintanya. Di sini Gabi mengatakan kepada Komandan Maggard bahwa Zack yang telah berkhianat merupakan anak keturunan kerajaan, sedangkan Eren mempunyai kekuatan founding Titan, sehingga Komandan Maggard tidak akan membiarkan Zack bertemu dengan Eren. Card Titan diperlihatkan sudah memakai senjata anti-Titannya untuk segera menyerang Titan Eren. Di tempat lain, Titan Armor sudah babak belur dihajar oleh Titan Eren yang mempunyai kekuatan pengerasan kulit dan juga kemampuan Warhammer Titan. Sesaat kemudian, Jauh Titan muncul membantu Titan Armor menyerang Titan Eren. Ia sangat marah karena telah membuatnya membunuh Warhammer Titan dengan gigitannya. Titan Eren yang telah terdesak dengan serangan Titan Armor dan juga Jauh Titan mengeluarkan kekuatan Warhammer Titan kembali dengan memunculkan pilar dari tanah sehingga membuat Titan Armor dan juga Jauh Titan tertusuk. Pasukan Jaegerist pun muncul untuk membantu Eren untuk membunuh Jauh Titan dan juga Titan Armor. Namun sayangnya mereka terkejut ada tembakan yang mengarah ke kepala Titan Eren yang berasal dari senjata anti-Titan yang dipakai oleh Card Titan. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Jauh Titan dan juga Titan Armor untuk melepaskan diri dari serangan pilar Titan Eren. Terlihat juga tentara negeri Marley yang menyerang pasukan Jaegerist dengan senapannya sehingga membuat banyak pasukan Jaegerist yang tewas. Di tempat lain, Titan Eren masih terus diserang menggunakan senjata anti-Titan yang berhasil mengenai kepalanya. Sedangkan pasukan Jaegerist semakin terpojok oleh serangan tentara negeri Marley. Titan Armor berhasil menusukkan salah satu pilar ke lengan sebelah kiri Titan Eren. Namun Titan Eren terus mengeluarkan kekuatan Warhammer Titan dan berhasil memukul Jauh Titan. Tanpa diduga, Titan Armor sudah berada di bagian tengkuk leher belakang Titan Eren dan bersiap memakannya. Namun Titan Eren berhasil memukulnya dan mendapat bantuan dari Titan Binatang yang menyerang dengan lemparan batu kepada Titan Armor. Titan Binatang meminta maaf kepada Eren karena telah datang terlambat dan sekarang serahkan semuanya kepadanya. Zack yang telah datang untuk menemui adiknya menyerang semua kapal udara negeri Marley hingga hancur. Pieck yang bersiap menyerang Titan Binatang dengan senjata anti-Titannya kalah cepat dengan lemparan batu yang dilakukan oleh Titan Binatang. Di lain tempat, Jauh Titan dan juga Titan Armor sekarat terkena serangan dari lemparan batu dari Titan Binatang dan juga serangan Titan Eren. Titan Eren yang melihat situasi ini lalu mendekat menuju Titan Binatang. Gabi yang melihat Titan Eren mendekat kepada Titan Binatang berusaha untuk menghentikannya dan akan menolong Falco. Di tempat lain, Onion Kopon membawa kunci sel penjara dan melepaskan semua pasukan pengintai seperti Armin, Mikasa, Jean, dan yang lainnya. Onion Kopon meminta bantuan kepada semua pasukan untuk menolong Eren karena ia sedang bertarung sendirian.
Connie yang mendengar hal tersebut marah kepada Onyankopon kenapa mesti membantu Eren karena ia sudah mengkhianatinya. Onyankopon menjelaskan bahwa semua relawan anti Marley memang tidak mengetahui tentang rencana Yelena yang memasukkan tulang sumsum belakang Zeke ke dalam wine. Ia yang ikut bergabung dengan umat manusia dalam tembok hanya ingin memajukan umat manusia dalam tembok agar dapat berkembang menjadi lebih modern. Armin dan Jean kemudian percaya dengan apa yang dikatakan oleh Onyankopon, dan Onyankopon mempunyai rencana untuk membangkitkan Rumbling agar semua orang di dunia tahu kekuatan Rumbling. Armin kemudian berpikir bahwa Eren tidak bersungguh-sungguh akan melakukan rencana yang diinginkan Zeke, yaitu semua suku alien tidak bisa memiliki anak. Tetapi karena ia berada pada situasi yang tertekan saat pertemuannya bersama Yelena, maka ia berpura-pura menyetujuinya. Belum lagi saat ini mungkin semua pasukan utama dari seluruh dunia sedang berkumpul di negeri Marley. Sehingga dengan mengaktifkan beberapa ratus titan di desa Sigasina dan memusnahkan pasukan terkuat di dunia, maka tidak akan ada yang berani menyerang umat manusia dalam tembok lagi. Mereka semua kemudian pergi menyelamatkan Eren dan membebaskan semua tentara di sel tahanan. Connie terkejut melihat Kate sadis di sel tahanan yang penuh luka. Komandan Pixies yang telah dibebaskan kemudian memerintahkan pasukannya untuk mengambil perlengkapan manuver 3D untuk membantu Eren. Terlihat Yelena yang sedang menyaksikan pertempuran dari atas menara, dan terlihat pesawat pasukan Marley terjatuh karena serangan Titan binatang. Titan Eren yang sedang berjalan mendekati Titan binatang diserang kembali oleh Titan Armor. Namun Titan binatang menyerang dengan lemparan batunya sehingga menyebabkannya terluka dan terjatuh. Jean sempat terkejut melihat Titan binatang yang ada dalam pertempuran dan tidak mempercayai Hanji dan juga Lepi yang telah dikalahkannya. Namun tetap saja Armin, Mikasa, Connie, dan Jean akan membantu Eren dan Zeke untuk mengaktifkan Rumbling. Di tempat lain, Gabi dan juga Colt bertemu dengan Falco yang bersama dengan Komandan Nile. Komandan Nile kemudian memerintahkan mereka semua untuk pulang. Gabi yang sedang bersembunyi bersama Falco dan Colt menyadari sesuatu bahwa umat manusia di dalam tembok semuanya adalah manusia biasa. Dan tidak ada yang namanya iblis setelah mendengar percakapan orang tua Sasa yang sangat mengkhawatirkan keadaannya dan juga Falco. Di tempat lain, Zeke yang sedang lengah mendapat serangan dari jauh Titan. Namun Zeke yang melihatnya langsung menyerangnya dengan lemparan batu. Terlihat kart Titan yang sudah babak belur dikalahkan oleh pasukan Yegeris. Namun sayangnya senjata anti-Titan yang dipakai oleh kart Titan mengarah ke Titan binatang. Dan Komandan Magat berhasil menembakkannya pada bagian titik terlemah Titan, yaitu di tengkuk belakang leher. Zeke yang terkena tembakan tersebut langsung terjatuh dan Komandan Magat menyuruh pasukannya untuk menangkap Zeke agar tidak berteriak. Di sini Zeke mengetahui bahwa ternyata kart Titan hanya berpura-pura tidak bisa bergerak terkena serangan oleh Yegeris agar misinya untuk menembak dirinya berjalan sukses. Komandan Magat juga memerintahkan Titan Armor dan juga jauh Titan menghalangi Titan Eren dan juga Titan binatang berdekatan karena ditakutkan menggunakan kekuatan punding Titan. Titan Eren terus berusaha untuk mendekati Titan binatang walaupun salah satu kakinya sudah digigit oleh jauh Titan. Namun Titan Eren yang menyadarinya langsung menyerangnya sehingga menyebabkan luka yang sangat fatal di kepalanya. Tak lama kemudian ia terkena kembali serangan tembakan anti-Titan yang dipakai oleh kart Titan. Sedangkan Zeke diperlihatkan sudah sadar dari pingsannya karena sebelumnya terkena tembakan anti-Titan dari kart Titan yang mengenai bagian tengkuk leher belakangnya. Ia melihat Titan Eren yang bertarung dengan Titan Armor dengan stamina yang tersisa. Zeke kemudian berniat berteriak untuk merubah manusia menjadi Titan yang sebelumnya telah minum bir yang mengandung sumsum tulang belakangnya. Namun Colt sempat mencegahnya. Colt yang telah muncul di hadapan Zeke berkata untuk jangan berteriak dulu sebelum adiknya yang bernama Falco pergi dengan jarak yang sangat jauh, karena ia sudah meminum bir yang mengandung sumsum tulang belakangnya. Namun Zeke tidak memperdulikan omongannya dan malah berteriak sehingga menyebabkan banyak manusia menjadi Titan yang berasal dari manusia suku Eldian yang telah meminum bir sebelumnya.
Falco pun terlihat sudah berubah menjadi Titan dan langsung menyerang Titan Armor atas perintah Zack. Sedangkan Colt terlihatlah tewas terkena efek perubahan dari Falco. Titan Armor terus berusaha keras untuk menahan Titan Eren agar tidak mendekati Titan binatang, walaupun sangat sulit karena melawan dua Titan sekaligus. Titan Armor yang sedang menahan kaki Titan Eren yang berniat untuk pergi menuju Titan binatang, terlihat titik lemahnya akan digigit oleh Titan Falco. Namun Eren dan Reiner terkejut melihat Titan binatang terkena tembakan anti-Titan kembali pada titik lemahnya oleh Komandan Magath. Komandan Magath yang kembali bersiap menembak Titan Eren terkena serangan tombak halilintar dari Armin. Terlihat pula Mikasa yang datang membantu. Reiner yang melihat Zack telah tewas kemudian pasrah dirinya akan dimakan oleh Titan Falco. Namun sayangnya sesaat sebelum Titan Falco memakan Reiner, Titan Falco melihat Galiath yang sedang berdiri dan memancingnya agar Titan Falco memakan dirinya. Titan Falco pun diperlihatkan memakan Galiath, sehingga Titan Falco akan berubah kembali menjadi bentuk manusianya. Titan Armor lalu menyerang kembali Titan Eren. Namun sayangnya Eren menggunakan kekuatan pengerasan kulitnya untuk menahan pergerakan Titan Armor. Eren kemudian keluar dari tubuh Titannya dan berlari menuju ke tempat Zack. Zack pun terlihat merayap di tanah sambil menunggu Eren datang. Tetapi sayangnya pengerasan kulit yang dilakukan oleh Eren berhasil dihancurkan oleh Titan Armor, sehingga dirinya dapat kembali bergerak dan bersiap menyerang Eren dengan tangannya. Untungnya sesaat kemudian Connie berhasil menembakkan tombak halilintar ke tangan Titan Armor, sehingga gagal membunuh Eren. Eren yang tengah lengah ketika berlari, tanpa diduga tertembak oleh senjata Titan yang ditembakkan oleh Gabi dari sampingnya yang mengenai bagian lehernya, sehingga kepalanya langsung terputus. Eren yang terkena tembakan oleh Gabi di bagian lehernya membuat semua orang terkejut. Kepalanya yang terputus tersebut ditangkap oleh Zack yang sedang merayap. Hal ini menyebabkan Eren dan Zack masuk ke dalam alam bawah sadar sebelum Eren benar-benar tewas dan Eren melihat Zack dalam keadaan terikat rantai. Mereka yang sedang berbicara didatangi oleh salah seorang pendiri Ymir. Eren kemudian menanyakan rantai yang ada pada Zack. Zack pun menjawab bahwa rantai tersebut adalah sumpah yang dilakukan raja terdahulu untuk meninggalkan perang. Dan Zack sudah memperkirakan bahwa Eren dapat bergerak bebas dan dapat mengatakan sesuatu kepada pendiri Ymir. Ia meminta kepada Eren untuk menyampaikan impiannya, Tuan Saphir, dan juga mimpi Eren sendiri kepada pendiri Ymir, bahwa semua suku Eldian mulai saat ini harus memiliki tubuh yang tidak bisa mempunyai keturunan. Tanpa diduga, Eren menolak semua permintaannya dan mengungkapkan bahwa sebelumnya ia hanya berpura-pura untuk mengikuti rencananya untuk bisa menggunakan kekuatan founding Titan. Zack begitu kecewa dengan jawaban Eren dan Eren meminta kekuatan pendiri Ymir. Tanpa diduga, ternyata pendiri Ymir malah datang ke arah Zack dan berdiam diri. Zack yang sebelumnya telah diikat ternyata telah berkata kebohongan. Zack mengatakan bahwa ia telah berhasil ke tempat sang pendiri Ymir tanpa campur tangan pemikiran raja pertama dan berhasil melepaskan sumpah untuk meninggalkan perang. Zack juga mengatakan bahwa sang pendiri Ymir memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, namun ia adalah budak tanpa tujuan. Ia terus mengikuti orang yang memiliki darah bangsawan yang diyakini sebagai tuannya. Saat ini Zack telah memiliki kekuatan sang pendiri Ymir dan Eren hanyalah sebuah kunci untuk mendapatkan kekuatan tersebut. Zack kemudian mengajak Eren untuk masuk ke dalam ingatan orang tuanya. Setelah beberapa kali masuk ke dalam ingatan Grisha, Zack mulai sadar bahwa Grisha sangat mencintai anaknya Eren. Berbeda saat ia dulu dibesarkan yang selalu dicuci otaknya untuk kemerdekaan suku Eldian. Zack kemudian terkejut ketika Grisha yang sedang tertidur berteriak menyebut namanya karena teringat dengannya. Di sini Zack mulai sadar bahwa ayahnya sangat menyayanginya, bahkan di waktu tidurnya ia selalu mengingatnya. Eren dan Zack melihat Grisha begitu khawatir dengan niat Eren yang akan masuk ke pasukan pengintai ketika selesai makan. Grisha akhirnya pergi ke gereja tempat raja dalam tembok dan meminta tolongnya untuk melenyapkan semua Titan yang ada di luar tembok. Karena jika hal itu tidak dilakukan secara cepat, istri, anak, serta seluruh orang yang ada dalam tembok akan banyak yang terbunuh.
Grisa bahkan mengungkapkan fakta bahwa ia yang bukan keturunan raja tidak akan bisa menggunakan kekuatan Founding Titan. Dan kemampuan Attack Titan yang dimilikinya mampu melihat ke dalam ingatan pewaris Titan selanjutnya. Dengan kata lain, kemampuan Attack Titannya mampu melihat masa depan. Bahkan Grisa tahu bahwa kekuatan Founding Titan yang ada pada anggota keluarga kerajaan tidak dapat digunakan secara sempurna karena adanya sumpah untuk meninggalkan perang. Grisa kemudian mengambil pilihan untuk mengambil kekuatan Founding Titan dan membunuh semua keturunan kerajaan. Tetapi sayangnya Grisa yang berniat berubah menjadi Titan malah tak jadi karena ia tidak tega untuk membunuh anak-anak. Grisa yang sudah tidak ada keinginan untuk membunuh kemudian diingatkan oleh Eren agar ayahnya mau membunuh semua anggota keluarga kerajaan. Seperti mengingatkan adiknya Pei yang telah tewas dibunuh, istri pertamanya Dinafrit yang dirubah menjadi Titan, misi dari Eren Kruger dan lain sebagainya. Sehingga Grisa mengambil kembali pisaunya untuk berubah menjadi Titan dan membunuh semua anggota kerajaan kecuali Roderice yang telah kabur. Ia terlihat keluar dari tubuh Titannya sambil membawa suntikan serum Titan dan berkata ini semua adalah kemauan Eren dan berkata apakah kau sudah puas? Zack sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Bahkan Grisa mampu melihat Zack dan menyentuhnya sambil mengucapkan permohonan maaf terhadapnya. Zack kemudian menyadari bahwa ayahnya begitu menyayanginya, walaupun dalam pikirannya ayahnya tersebut hanyalah ayah yang egois dan hanya mementingkan kemerdekaan suku Eldian dan tidak peduli dengan keluarganya. Zack pun tersadar dari ingatannya dan menyadari bahwa semua yang telah terjadi pada ayahnya bersumber dari keinginan Eren. Zack kemudian memerintahkan sang pendiri Ymir untuk mengambil semua kemampuan keturunan Ymir untuk mempunyai anak. Eren yang mendengar perkataan Zack langsung berlari berusaha menghentikan sang pendiri Ymir. Walaupun tangannya yang telah diborgol berhasil terlepas dengan beberapa jari tangannya terputus. Eren terus berlari mengejar sang pendiri Ymir walaupun Zack mengatakan tidak ada orang yang bisa menghentikan sang pendiri Ymir bila sudah bergerak. Eren yang telah berhasil mengejar sang pendiri Ymir dan memeluknya lalu mengingat masa lalunya sebagai budak dari seorang raja. Dikisahkan Ymir adalah seorang budak perempuan yang baik dan selalu memikirkan orang lain. Terlihat raja menginterogasi semua budaknya karena ada seorang budak yang telah melepaskan babi dari kandangnya. Jika tidak ada budak yang mengaku, maka semua mata budaknya akan dicongkel. Semua budak raja kemudian menunjukkan sang pendiri Ymir sebagai seorang yang telah melakukan hal tersebut. Raja kemudian bertanya kepada sang pendiri Ymir, namun karena sang pendiri Ymir budak yang baik dan selalu memikirkan orang lain, ia terdiam dan mengakuinya. Sebagai hukumannya tersebut, sang raja membebaskan budak tersebut dan dibiarkan pergi menuju ke dalam hutan sambil ditembak dengan busur panah. Ia yang telah terluka parah terkena busur panah tersebut kemudian masuk ke dalam pohon. Di sanalah ia mendapatkan kekuatan Titannya. Sang pendiri Ymir yang mempunyai kekuatan Titan berhasil membuat jalan, membajak tanah, dan membangun jembatan lewat gunung. Dengan kekuatannya yang bisa berubah menjadi Titan, suku Eldian menjadi sangat pesat. Bahkan raja memberikan hadiah kepadanya berupa anak yang akan dikandungnya atas nama Fritz. Sang pendiri Ymir kemudian diperlihatkan mengalahkan tentara negeri Marley dalam peperangan. Dan beberapa tahun kemudian sang pendiri Ymir mempunyai 3 anak dari perkawinannya dengan Raja Fritz. Sayangnya tak lama kemudian Raja Fritz yang sudah terlihat tua diserang oleh tentara negeri Marley menggunakan tombak. Namun sesaat kemudian sang pendiri Ymir mengorbankan dirinya untuk menolong raja. Raja dan 3 anaknya sangat bersedih dengan kematian sang pendiri Ymir. Raja kemudian memerintahkan sang pendiri Ymir untuk bangkit, namun sayangnya ia telah tewas. Raja memerintahkan semua anak perempuan yang bernama Maria, Rose, dan Sina untuk memakan tubuh sang pendiri Ymir agar mereka semua mewarisi kekuatannya. Sebelum Raja Fritz tewas, ia memerintahkan kepada semua anaknya untuk melahirkan banyak anak dan membesarkannya, sehingga tidak membiarkan darah Ymir lenyap dari suku Eldian. Saat anaknya telah tewas, maka biarkan cucunya memakan tulang belakang anaknya.
Dan saat cucunya tewas, maka tulang belakang tersebut harus terus diwariskan kepada anak generasi selanjutnya. Sehingga suku Eldian harus tetap memimpin dunia ini dengan kekuatan titannya. Eren kemudian tersadar dari ingatannya dan meminta kekuatan sang pendiri Ymir. Ia juga menyadarkan sang pendiri Ymir dengan mengatakan bahwa dirinya bukanlah budak ataupun dewa, melainkan hanya manusia biasa. Ia tidak perlu melayani siapapun dan bebas memilih pilihan. Eren kemudian memberikannya pilihan ingin tetap tinggal di sini atau mengakhirinya. Zeke terlihat berlari dan berteriak untuk melakukan perintahnya. Namun sesaat kemudian sang pendiri Ymir sadar dan terlihat bersedih. Di lain tempat, tubuh Eren yang sudah berpisah dari kepalanya terlihat tersambung oleh tulang. Tembok-tembok mulai retak dan terlihat ratusan titan yang sangat besar. Diceritakan sebelumnya kenapa Eren berhasil menemui Zeke di negeri Marley. Terlihat Eren, Armin, Hanji, Jean, Connie, Mikasa, dan Lepi sedang menaiki perahu. Ini adalah kisah setelah Attack on Titan season 3 berakhir. Bagaimana waktu itu Eren berhasil berjalan jauh keluar tembok dan menemukan lautan. Mereka semua disambut oleh Onyan Kopon yang akan mengantarkannya ke Kiyomi Azumabito. Mereka semua yang melihat peralatan modern seperti mobil, memakan es krim dan permen dan yang lainnya sangat bahagia. Mereka yang telah sampai di kediaman Kiyomi dijelaskan mengenai uji coba darah keturunan Ymir dan juga menempuh jalan damai agar tidak berperang. Hanji berharap dengan adanya forum internasional yang akan diadakan esok hari dapat terciptanya perdamaian dengan dukungan dari suku Azumabito. Mikasa yang sedang ikut rapat dengan Kiyomi mencari keberadaan Eren keluar. Dan setelah bertemu Eren menyadari kalau terjadi peperangan maka akan berdampak buruk untuk para penduduk. Diperlihatkan Hanji, Mikasa, dan yang lainnya berpesta bersama penduduk yang terkena imbas peperangan. Esoknya forum internasional dimulai. Semua pemimpin mengeluarkan pendapatnya tentang subjek Ymir yang dipaksa kawin dengan suku Eldian. Dalam forum internasional tersebut didapatkan hasil bahwa umat manusia dalam tembok merupakan iblis yang harus dilenyapkan. Hanji, Mikasa, Lepi, Jean, dan yang lainnya mendengar perkataan tersebut sangat terkejut. Bahkan Eren terlihat keluar dari ruangan forum internasional dan menghilang. Ia meninggalkan sebuah surat kepada teman-temannya bahwa ia akan bertemu dengan Zeke dan bekerja sama dengannya. Sedangkan yang lainnya kembali ke dalam tembok. Scene berganti bagaimana diperlihatkan Eren sudah berubah menjadi Titan dan mengeluarkan kekuatan Pounding Titan, sehingga meruntuhkan semua tembok menjadi Titan yang sangat besar. Bentuk Titan Eren terlihat seperti Titan Rhodres dengan bentuk yang sangat besar bahkan melebihinya dan hanya terlihat tulang belulangnya. Armin dan Mikasa yang melihatnya sangat terkejut. Armin berpikir bahwa Eren berpihak pada manusia dalam tembok sehingga akan menyerang negeri Marley dan juga seluruh negara di dunia. Eren terlihat tidak hanya membangkitkan tembok Shigasina tetapi juga tembok yang lainnya. Tak lama kemudian terdengar suara dari Eren yang mengatakan kepada semua suku Eldian melalui telepati bahwa ia telah menghancurkan semua tembok Maria, Rose, dan Sina. Dan tujuan ia sebenarnya adalah menyelamatkan suku Eldian yang ada di dalam tembok sebagaimana banyak orang yang menganggapnya sebagai iblis. Untuk itu, Eren akan memerintahkan para Titan dalam tembok untuk pergi ke seluruh dunia sampai semua orang musnah dari dunia ini. Di sini terlihat Gabi yang sedang mencari Falco dengan naik ke tangan Titan Armor. Gabi kemudian pergi mencari Falco dan meninggalkan Reiner yang sudah tertidur kelelahan. Di tempat lain terlihat Falco yang sudah kembali menjadi bentuk manusianya bersama dengan Jean, Armin, dan Mikasa. Armin berpikir Eren yang mengendalikan semua Titan dalam tembok adalah untuk membantai seluruh umat manusia demi suku Eldian di dalam tembok. Jean, Armin, Mikasa, dan Connie kemudian mengingat perkataan Eren bahwa temannya begitu berharga dari siapapun. Jean yang sedang memegang Falco mengatakan ia tidak akan melepaskan kekuatan Jauh Titan kepada negeri Marley. Ia akan memberikan kekuatannya kepada komandan tertinggi suku Eldian seperti Pixis. Namun Connie menginginkan Falco untuk diberikan kepada ibunya yang telah menjadi Titan di desanya. Connie lalu membawa Falco ke desanya untuk diberikan kepada ibunya. Banyak Titan yang telah dibangkitkan oleh Zeke menghancurkan rumah bahkan memakan manusia dari pihak musuh ataupun lawan.
Zean, Mikasa, dan yang lainnya berusaha keras membunuh para Titan tersebut. Armin sangat sedih setelah melihat Titan Komandan Pixis dan berhasil membunuhnya. Setelah pertarungan yang menguras stamina, mereka semua berhasil mengalahkan semua Titan tanpa akal yang dibangkitkan oleh Zeke. Gabi yang sedang mencari Falco bertemu dengan Armin dan mengatakan Falco sekarang bersama dengan Connie untuk menjadi umpan ibunya yang menjadi Titan. Armin kemudian menanyakan kepada Gabi tentang kapan armor dari Titan Armor terlepas. Gabi menjawab bahwa itu semua terjadi pada saat semua tembok telah hancur. Armin kemudian teringat bahwa Annie yang berada dalam penjara bawah tanah telah bangkit karena pelindung kristalnya pasti telah hancur. Hitch yang sedang berjalan ke bawah tanah mencari peralatan tempur dihadang oleh Annie yang telah sadar dari kurungan kristalnya. Namun karena Annie terlihat sangat kelelahan, Hitch dengan sangat mudah menjatuhkannya. Mereka berdua kemudian pergi menunggangi kuda. Saat menunggangi kuda, Annie bercerita banyak hal kepada Hitch seperti niatnya untuk pulang untuk bertemu dengan orang tuanya. Di tempat lain, Armin berniat pergi mengejar Connie yang sedang menuju ke desa Ragako. Mikasa mengatakan akan mustahil mengejar Connie yang sudah pergi terlalu lama. Namun Armin tetap akan mengejar Connie dan mengatakan walaupun ibunya telah menjadi Titan tetapi akan baik-baik saja. Armin kemudian pergi menunggangi kuda bersama dengan Gabi untuk menyusul Connie ke desa Ragako. Sedangkan Pik yang telah berubah menjadi Kartitan bersama dengan Komandan Magat melihat jutaan Titan besar yang sedang berjalan menuju negeri Marley. Tak lama kemudian Hanji datang bersama dengan membawa Lepi yang sedang terluka parah ditandu dengan kuda. Sebelumnya Hanji menceritakan saat ia pertama kali bertemu dengan Lepi. Ia menemukan Lepi yang dalam keadaan luka parah. Hanji menjahit wajah dan mengobati tubuh yang terluka. Tak lama kemudian, Lepi tersadar dari pingsannya dan bertanya keberadaan Jack. Lepi menceritakan kepada Hanji bahwa ia lengah saat itu sehingga menyebabkan dirinya terkena ledakan. Lepi kemudian mengungkapkan tujuannya adalah untuk membunuh Zack, sehingga tujuan Lepi dengan tujuan Komandan Magat dan Pik sama, yaitu membunuh Zack. Mereka semua akhirnya memutuskan untuk bekerja sama. Di lain tempat, Connie yang sedang beristirahat dengan Falco memikirkan cara untuk menjadikan Falco umpan tanpa melukainya. Paginya Connie dan Falco sudah sampai di desa Ragako. Connie kemudian menunjukkan salah satu Titan dan ingin meminta tolong kepada Falco untuk menyikat giginya. Tetapi tak lama kemudian Gabi dan juga Armin datang dan memberitahukan kepada Falco bahwa Connie berniat menjadikannya umpan kepada Titan ibunya. Connie yang menyadari keberadaan mereka lalu menyandra Falco dan membawanya kepada Titan ibunya agar dimakan. Armin yang melihat hal tersebut melompat ke atas mulut Titan ibunya Connie dan berniat mengorbankan dirinya agar dimakan. Armin lalu melompat untuk membiarkan dirinya dimakan, namun sesaat kemudian Connie malah menyelamatkannya. Connie kemudian sadar dengan apa yang dilakukannya, bahwa menjadikan ibunya satu dari 9 Titan tidak akan membuatnya gembira, bahkan akan menjadikannya semakin menderita. Armin, Connie, Gabi, dan Falco kemudian pergi untuk menyelamatkan semua orang di dunia. Di lain tempat, Flock memimpin dari Yegeris mendeklarasikan kemenangannya kepada semua orang, bahwa sekarang mereka telah bebas dan telah memenangkan perang. Connie, Gabi, Armin, dan Falco berniat pergi ke tempat Rainer. Namun sebelumnya ia mampir ke tempat makan. Di sana ia bertemu dengan Annie yang sedang memakan kue. Hitch yang datang membawakan makanan untuk Annie terkejut karena Annie sudah pergi bersama Armin dan Connie dan hanya meninggalkan sepucuk surat yang mengungkapkan rasa terima kasihnya. Di tempat lain, Flock dan juga Jean tengah menyandra Yelena dan juga Onion Kopon untuk dibunuh karena telah berniat mencuri founding Titan untuk Jack dan merencanakan agar suku Eldian tidak mempunyai keturunan. Onion Kopon yang terus saja berbicara lalu ditembak 4 tembakan oleh Jean. Namun tembakan tersebut meleset dan tak lama kemudian muncul Kartitan yang memakan Jean, Yelena, dan Onion Kopon. Di tempat lain, Connie, Armin, Annie, Gabi, Falco, dan juga Mikasa yang mendengar 4 tembakan menyadari bahwa itu merupakan sinyal yang diberikan oleh Jean untuk memulai rencananya. Connie sudah mempersiapkan persenjataan dan juga makanan di dalam kereta kuda yang mereka gunakan dan langsung berangkat pergi. Namun sesaat kemudian Annie menyadari bahwa ada orang yang telah melihat kepergiannya.
Armin berpendapat untuk terus pergi dan mengabaikan orang tersebut. Sedangkan Jeon, Yelena, dan Onyeonko pun dimuntahkan kembali oleh Kak-Titan. Ini semua merupakan atas perintah Hanji. Di sini terungkap bahwa Jeon telah bekerja sama dengan negeri Marley sebelumnya bersama dengan Hanji, dengan syarat membawa Yelena kembali dalam keadaan selamat oleh Komandan Magard. Di tempat lain, Rainer yang sedang tertidur dibangunkan oleh Annie dan mengajaknya untuk menyelamatkan dunia bersama dengan Connie, Armin, dan Mikasa. Attack on Titan Season 5 pun berakhir. Saya akan melanjutkan pada Attack on Titan Season 5 Part 2 atau terakhirnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.